Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amerta, the one and only Dr. Amerta. Banyak yang nanya ini ya, sampai ada yang nanya jam 2 subuh karena saking galaunya mungkin ya. Pertanyaannya simpel sih, Bli, gimana caranya mempersiapkan pensiun di hari tua biar bisa tuh hidup santai dan tenang di hari tua nanti. Saya ada beberapa tips dan trik ya, dan ada beberapa sumber referensi nyata yang saya ambil gitu loh. Pastinya bakal berguna banget nih buat kita yang memang tujuan akhirnya ya. Semua orang kan tujuan akhirnya memang di masa depan nanti bisa hidup tenang dan santai menikmati hari-hari tua. Dan teman-teman yang galau mikirin ini di SD Harapan sampai nggak bisa tidur, semoga setelah nonton video ini tidurnya jadi nyenyak lagi. Jadi sebagai balasannya saya hanya minta like dan subscribe saja. Ini ilmu mahal, pengamatan langsung, saya kasih contoh di dunia nyata. Saya wawancara tuh beberapa senior-senior yang sudah berhasil dan bebas secara finansial di hari tuanya, dan akhirnya di sisa umur di hari tuanya tersebut rasanya seperti liburan ya. Terutama yang belum like dan subscribe nih, jangan lupa ya untuk setiap like dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Jadi saya di Bali sering ngobrol ya dengan para ekspat atau ekspatriat ya. Jadi ada warga negara asing, kebanyakan dari Australia sih, dan menanyakan tuh kenapa mereka milih liburan ataupun tinggal di Bali. Bahkan tidak sedikit ya yang investasi tanah dan properti di Bali. Padahal kan kalau kita membahas properti dan tanah di Bali kan di Indonesia ya nggak boleh dibeli oleh warga asing gitu. Ini prinsipnya mungkin mereka ya sewa aja gitu loh. Dan betapa terkejutnya saya ketika mendengar jawaban mereka, bahwa mereka memang sudah dari dulu merencanakan pensiun dan akan hidup tenang di Bali gitu. Buat teman-teman yang belum tahu nih, sebelum pandemi tamu-tamu dari Australia itu udah nganggap Bali kayak kebun belakangnya. Jadi kalau mereka lagi suntuk, lagi males, ya udah mereka ke Bali aja gitu. Acara wedding, ulang tahun, rayain di Bali aja gitu. Gimana ya? Alasannya ya simple, cuma karena memang lebih murah hidup di Bali dibandingkan di negaranya. Makanya kalau di Australia itu ya, dulu orang tua saya pernah kerja, pernah pendidikan juga di sana di Australia, dan memang diwajibkan untuk mengambil hari libur. Dipaksa untuk liburan gitu loh, setahun paling enggak harus ngambil 14 hari cuti. Kagetnya saya ya, sampai tukang sampah sekalipun mereka liburan 14 hari itu di Bali gitu. Ada pro dan kontra sebenarnya ya, keuntungan dan kelebihannya masing-masing. Tapi mungkin kita bahas sambil jalan aja atau mungkin di video lainnya aja ya. Karena kan kita topik hari ini adalah membahas pensiun di hari tua. Jadi saya sudah clearkan dulu ya. Dengan kita menabung 100.000 sebulan dalam jangka waktu 50 tahun ya, atau mungkin dengan performa yang lagi bagus tuh, nggak sampai 50 tahun ya, tabungan kita 100.000 setiap bulan itu sudah menjadi 1 miliar. Cuma kan yang jadi masalah kan 1 miliar di 50 tahun mendatang itu mungkin daya belinya menurun kan karena inflasi gitu. Bisa aja jadi kayak 100 juta di hari ini gitu loh. Ini perhitungan dengan asumsi nilai inflasi sama ya dengan 50 tahun yang lalu. Banyak yang khawatir tuh, cukup nggak beli pensiun dengan uang segitu? Jawabannya sebenarnya simpel. Jawabannya simpel ya. Itu tergantung dari masing-masing individu. Misalnya ada orang yang memang nabung 100.000 setiap bulan, tapi 100.000 setiap bulan itu memang 50% dari penghasilannya. Jadi penghasilannya mungkin cuma 200.000 ya sebulan. Ini kan contoh ya. Berarti kan dia sebulan hanya habis 50% dari seluruh penghasilannya, yaitu 200.000. Jadi penghasilannya 200.000, 100.000 buat makan dan lain-lain, 100.000 lagi ditabung gitu. Maka bisa dipastikan ya 50 tahun lagi saat pensiun nanti, kalau gaya hidupnya masih segitu-segitu aja, seluruh tabungan reksadananya yang 1 miliar itu tentu saja sudah lebih dari cukup ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang memang sedikit itu gitu loh. Jangan meremehkan uang 100.000 teman-teman. Banyak yang nggak tahu ya, bahkan ada beberapa daerah di Bali, di Jawa mungkin juga ada ya, harga nasi itu sebungkusnya masih 1.500-an. Beli bubur masih harga 2.000, 3.000 gitu loh. Jadi sehari makan 2-3 kali ya, anggaplah keluar 4.500 kan, dikali 30 ya, kan cuma 135.000. Nah, jadi bisa kan, ada yang bisa kan hidup dengan 100.000 gitu. Makanya tips pertama saya, kalau memang ngerasa nggak mampu bersaing di kota yang besar, ya udah kita tinggal pergi ke pelosok yang terpencil aja gitu, yang biaya hidupnya lebih murah, dan saya yakin di sana kita bisa berhemat lebih gitu loh. Itu loh contohnya di awal tadi. Makanya para bule, para tamu dari luar negeri, dari Australia, kenapa mereka nggak pensiun di Sydney, Melbourne, ataupun di Brisbane ya, yang notabene kan standar hidupnya pasti lebih nyaman daripada di Indonesia. Karena alasan pertama tadi yang mereka bilang,
karena di Bali lebih murah. Anggaplah pensiun di Aussie, dia paling tidak kan perlu uang 60 juta sebulan ya. Kalau di Bali rasanya 5-10 juta lagi di desa gitu. Udah lebih dari cukup. Keuntungan lainnya kalau kita pergi dari kota ke daerah yang lebih murah, tentu saja kan harga tanah dan propertinya juga jauh lebih murah ya. Di Denpasar tuh ya 1 are atau 100 meter persegi itu udah 1 miliar harganya teman-teman. Tapi kalau kita pergi ke pelosok mungkin ke daerah Kelungkung, agak jauh-jauh dikit, 1 are tuh masih dapat loh harga 100-150 juta. Kalau mau lebih pelosok lagi 30 juta 1 are dapat kok 100 meter persegi itu di Bali loh. Tapi dengan catatan, kalau kita mau pakai tips yang pertama ini, tips nomor 2 itu hindari inflasi gaya hidup. Ini kan banyak teman-teman yang jadi korban ya, korban inflasi gaya hidup nih. Jadi mereka dulu awalnya hidupnya biasa-biasa aja, mulai SD, SMP, SMA, terus kuliah, lulus, kerja, diterima di kantor ya menengah ke atas lah, di kota besar kan mulai tuh gaya hidupnya berubah tuh, nongkrong di kafe mahal, dinner di luar, nyicil HP, nyicil mobil. Akhirnya apa? Jadi mereka terpaksa kerja untuk ngejar cicilannya, ngejar lifestyle-nya sebenarnya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu malu untuk downsizing. Jadi tidak ada rasa malu untuk hidup sederhana ya. Saya loh uangnya HP saya layar retak, itu saya nggak peduli. Mobil second itu juga dipaksa ganti sama orang tua. Udah nggak zaman sih kayak flexing di media sosial tuh ya. Udah lewat kayaknya tuh. Jangan terhasut dengan gaya hidupnya si Rafathar. Gaya hidup kalau dikejar ya teman-teman ya nggak bakal sampai, nggak bakal kekejar sih istilahnya. Karena di atas langit tuh masih ada langit gitu. Di atas Rafathar masih ada Sultan Arab lainnya. Sultan Arab yang kalau lapar ya dia tuh makan siangnya dikirim dari London. Bukan kokinya dikirim, bukan dia yang ke Londonnya juga sih. Makanannya dimasain di London, dikirim pakai jet ke Arab. Paham ya? Gaya hidup tuh kalau dikejar ya kayak gitu tuh. Aneh-aneh tuntutannya itu. Nah, tapi kalau teman-teman ngerasa tuh 100.000 itu kurang ya untuk hidup sebulan, saran saya sih simple, investasikan lebih gitu loh. Seperti ilustrasi di atas tadi ya, itu kan 100.000 itu 50% dari penghasilannya dia. Jadi kalau penghasilan teman-teman misalnya 10 juta, 20 juta ya, kalau bisa 50% dari itu yang diinvestasikan. Karena kan menurut riset nih, kalau kita bisa menabung tuh 40-60% penghasilan kita di masa muda ya, dengan investasi yang bagus, pensiun kita bakal aman, tenang gitu loh, bisa mempertahankan paling enggak gaya hidup yang seperti saat kita masih bekerja gitu loh. Apalagi kalau kita sudah pensiun ya, ini beberapa riset juga menyatakan kalau orang yang pensiun tuh dia menghabiskan uang hanya 40% ya, 40% lebih sedikit ketimbang uang yang dia biasa habiskan selama masa mudanya gitu. Kalau 100.000 itu Anda investasikan, ternyata itu hanya 1% dari keseluruhan pengeluaran bulanan teman-teman, saya berani jamin itu nggak akan cukup sih untuk pensiun gitu. Jadi mulai dari sekarang ya, mumpung masih muda, masih on fire, nggak apa-apa nabung gila-gilaan ya, investasi di tempat yang rasional, dan jangan lupa untuk diversifikasi juga. Niscaya saat tua nanti kita nggak perlu ngebabu di kota ya, nggak perlu jadi budak gaji di kota besar, kan lebih baik jadi sultan di desa. Tips ketiga, jangan lupa untuk jaga kesehatan, makan tepat waktu, istirahat yang cukup, olahraga teratur. Saya aja mau balik ke gym dulu. Kemarin saya stop ke gym ya, mungkin karena pandemi juga ya. Sekarang semua sudah mulai dengan new normal. Kenapa menjaga kesehatan itu penting, Bli? Karena pengeluaran terbesar ya, yang menghabiskan tabungan kita adalah biaya untuk biaya kesehatan gitu loh. Biaya kesehatan itu adalah pengeluaran yang paling mahal loh teman-teman. Apalagi yang nggak punya asuransi, aduh, tonton di sini dulu. Malah bisa jadi batal pensiun loh kalau dipakai berobat terus. Dan dengan menjaga kesehatan sampai umur tua ya, kita kan bisa tetap energik tuh akhirnya ya. Ya masih bisa berpetualang lah di tempat-tempat baru. Apalagi kalau yang berencana start untuk hidup di daerah baru dengan tenang ya, nggak diborgol di kasur rumah sakit, itu maksud saya. Jadi harus jaga kesehatan. Dan yang tips terakhir, investasi yang terbaik di hari tua adalah amal dan ibadah perbuatan yang baik. Ya kan? Setuju kan? Tanpa amalan yang baik nggak mungkin kita bisa tenang pensiun ya. Jadi biar di saat kita pulang nanti, beneran pulang ke rumah Tuhan, sudah disiapin rumah sama Tuhan di surga. Loh, kok jadi channel dakwah, Pak? Ya, semoga semua sehat selalu biar kita bisa ketemu di video lainnya dan video di hari tua nanti. Dadah.